Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Ya, Pak. Sudah. Sudah. Baik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, mata kuliah kita adalah katekisasi, ya, katekisasi. Atau istilah yang sering kita dengar, katekese itu juga sama, ya. Atau di dalam mata kuliah di STT, Sekolah Tinggi Teologi, dalam kata bendanya disebut kateketika, ya. Kateketika atau katekisasi itu membahas yaitu tentang ya pengajaran iman di dalam gereja. Karena katekisasi ini merupakan bagian dari tugas gereja, peran gereja. Dan tentunya ya pendeta atau gembala wajib memahami ini. Ya, seorang pendeta, seorang gembala wajib memahami, seorang hamba Tuhan wajib memahami apa itu katekisasi. Terutama dia kalau seorang gembala sidang, karena dia nanti akan menyusun katekisasi dan kemudian juga melaksanakan katekisasi kepada jemaatnya. Ya. Karena dia melaksanakan katekisasi kepada jemaatnya, maka dia harus memiliki keterampilan, ya, bukan hanya doktrin pengajaran, itu dasarnya ya, dasarnya adalah doktrin pengajaran kebenaran firman Tuhan, maka dia harus memahami karena konten dari katekisasi itu apa, yaitu firman Tuhan yang dia harus kuasai benar-benar, dasar-dasar firman Tuhan harus dikuasai. Nah, tetapi juga sekaligus memiliki keterampilan bagaimana melaksanakan katekisasi kepada jemaatnya. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu semuanya, saudara harus memiliki pemahaman, skill, keterampilan di dalam katekisasi. Ya, oleh sebab itu maka katekisasi itu merupakan tugas di mana seorang gembala benar-benar di dalam gereja merupakan salah satu sentral, ya, salah satu hal yang sangat penting di dalam apa? Karena dia berkaitan dengan pemuritan, karena dia berkaitan dengan pertumbuhan iman. Jadi gereja kalau tidak melaksanakan katekisasi itu berbahaya sekali. Maka tidak dapat mengukur program yang sudah sedang dilaksanakannya. Jadi dengan melaksanakan katekisasi, maka suatu gereja bisa mengukur ya materi apa yang sudah mendarat disampaikan kepada jemaat. Dan kemudian itu dari setiap materi itu maka bisa diukur apakah jemaat memahaminya. Ya, selain memahami tentu yang paling tinggi, apakah jemaat dapat mengimani dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, itu yang paling tinggi ya. Ya, karena di dalam kebenaran firman Tuhan yang paling tinggi itu adalah melakukan firman. Tetapi sebelum dia melakukan firman, tentunya dia memahami firman kan begitu ya. Memahami firman itu. Nah, memahami firman itulah tugas katekisasi. Agar jemaat memahami firman, maka katekisasi dilakukan di gereja. Itu tugas kita sebagai gembala, pendeta, hamba Tuhan. Dan bahkan kalau di gereja-gereja apa namanya? Gereja-gereja Protestan, ya ada penatua, ya penatua juga ya merupakan bagian ya subjek organ yang melaksanakan katekisasi. Ya, selain pendeta. Kalau di gereja karismatik, Pantekosta biasanya ya, ada evangelis, ada pendeta pembantu PDP, ada PDM, ada kemudian pendeta, dan ada juga gembala sidang. Itu yang merupakan unsur atau organ pelaksana dari katekisasi. Nah, ya. Nah, arti katekisasi secara dasar itu adalah pengajaran iman. Pengajaran iman itu apa?
yaitu adalah doktrin ajaran-ajaran yang fondasional di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka itu harus diajarkan kepada jemaat, harus sampai kepada jemaat. Juga katekisasi bisa dikatakan sebagai pembinaan iman, boleh juga. Ya, boleh juga disebut pembinaan iman. Walaupun sebenarnya pengajaran iman, pembinaan iman ini kan ada lagi program-program di gereja yang lain. Misalnya PA, pendalaman Alkitab, kan itu juga pembinaan iman. Ada juga di gereja-gereja karismatik Pentakosta namanya Komsel. Ya kan? Kalau di GBI ada namanya Cool. Ada di sini yang pelayanan di GBI atau berjemaat di GBI, apa ada di antara Bapak Ibu? Adakah yang di GBI? Pak, ada. Nah, ada ya. Ada Bapak. Ya, Ya. kan ada Cool, komunitas of love atau community of love. Itu kan sebenarnya bagian dari pembinaan iman juga. Ada yang disebut Komsel. Kalau dulu namanya ada FA, Family Altar. Nah, kan jadi banyaklah versi-versi nama-namanya. Ya, yang sebenarnya dia masih beririsan dengan pembinaan iman. Yang masih dia berkaitan dengan pembinaan iman atau pengajaran iman. Ya, katekisasi juga bisa dikatakan sebagai komunikasi iman, boleh juga. Kemudian ada pengakaran iman. Nah, pengakaran, ya, pengakaran artinya kan supaya iman jemaat benar-benar berakar dan bertumbuh dan kuat. Itu kan sebenarnya, ya, supaya jemaat benar-benar berakar dan bertumbuh di dalam imannya. Itu tujuan dari katekisasi juga. Kemudian pengembangan iman jemaat yang menyebutnya diri sebagai murid Kristus. Nah, itu tadi saya katakan bahwa ini juga bersinggungan dengan kegiatan pemuritan. Nah, harus ada di gereja. Kalau tidak ada, berbahaya sama sekali itu. Itu repot sekali. Maka katekisasi itu ada buku dasarnya, ada. Ya, seperti pembinaan Alkitab, apa? Ya, pembinaan umat atau pendalaman Alkitab. Harus ada buku dasarnya. Dan beberapa sinode-sinode kan memiliki itu. Apakah dia buku katekisasi sendiri yang diterbitkan dari gereja sendiri atau dari pusat sinode? Boleh itu. Ya, atau dari gereja lokal sendiri buat sendiri buku katekisasi. Boleh juga, nggak apa-apa. Ya, pendetanya sendiri membuat, merancang, bisa. Ya, tergantung dari apakah kreatif enggak, bisa enggak gembalanya menyusun bahan-bahan katekisasinya, kan begitu. Ya, kalau tidak berarti bisa diambil, disadur dari program-program gereja lain atau dari toko-toko buku. Ya kan ada beberapa, misalnya dulu SPK. Siapa yang pernah dengar program SPK? Ada yang pernah tahu SPK? Ada Pak. Apa SPK? Saya pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Nah, itu merupakan program dari Abelov dulu. Ya, pendeta penatua Edileo. Ya, itu sangat terkenal, sangat bagus, banyak sekali di seluruh Indonesia pakai. Ya, saya pengikut Kristus SPK 1 2 3 4 5. Nah, itu kan jadi dia berurut, bersistematis materinya, ya kan? Kemudian itu diberikan kepada jemaat dengan harapan apa? Jemaat bertumbuh. Ya, itu dia ya. Artinya yang saya mau katakan, ya gereja kita boleh pakai program dari gereja lain, boleh, kenapa tidak? Ya. Tapi tentunya atas izin dari pimpinan. Ya, takutnya pimpinan bilang, "Oh, jangan. Ya, kita punya buku katekisasi sendiri." Ya sudah, pakai buku sendiri. Sama seperti di kami, sinode kami, ya kan, punya buku pegangan sendiri. Nah, jadi ya di gereja kita pun kepada yang bawakan pengajaran, maka kita kasih bukunya, kopiannya. Nah, ini. Ya, kemudian kita bagi, ya. Minggu ini bahas ini, materinya ini. Ya, minggu depan bahas ini. Jadi kita bagi. Jadi dia sudah baca duluan. Jadi waktu apa? Sesinya untuk melakukan pengajaran, maka dia
sudah persiapkan diri dengan baik. Nah, itu pentingnya. Ya, adanya buku pegangan. Jangan sampai nggak ada buku pegangan. Ini kalau nggak ada buku pegangan, kita tidak seolah-olah kita lepas dan kemudian tidak ada standarnya, kemudian tidak ada kurikulumnya, ya kan? Tidak ada standar, tidak ada kurikulum, kan sangat disayangkan gitu loh. Kalau tidak ada standar, kalau tidak ada kurikulumnya, ya. Seperti yang saya katakan tadi, adanya standar, kurikulum, ada materi, ya kita berharap bahwa kita dapat mengukur apakah jemaat ini sudah memahami. Ya, contoh, kalau kita tanya, apakah jemaat sudah memahami doktrin Tritunggal? Nah, gitu. Maka pertanyaan sebelumnya adalah apa? Apakah gereja sudah mengajarkan doktrin Tritunggal? Kan gitu. Jadi jangan kita tanya apakah sudah paham doktrin Tritunggal, tetapi sementara gereja tidak ada program mengajarkan doktrin Tritunggal kepada jemaat. Ya, itu namanya kan seperti sebuah apa ya, omong kosong gitu loh. Tapi kalau kita sudah ajarkan dan belum juga jemaat memahami, nah itu berarti jemaatnya yang harus dievaluasi, gitu ya. Jemaatnya yang harus dievaluasi dan bagian-bagian mana yang harus perlu pengulangan, pengajaran kembali supaya dipahami. Nah, itu penting, Bapak Ibu. Jadi kita ada bahan evaluasi kita. Ya. Jadi ingat bahwa gereja pun harus ada standarnya. Tidak boleh pokoknya pimpinan Roh Kudus saja. Iya, pimpinan Roh Kudus pastilah, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah kita melaksanakan katekisasi dengan disiplin atau enggak? Dengan tertib atau enggak? Ya, jangan kita bilang pimpinan Roh Kudus sementara kita hamba Tuhan, tidak disiplin, tidak tertib, ya, melaksanakan programnya. Begitu, ya. Jadi katekisasi juga itu merupakan bagian dari pendidikan. Itu jadi pendidikan bagi jemaat. Kalau di sekolah kita ada kurikulum. Kita di sekolah ada buku paket gitu ya. Apalagi kalau yang sudah ibu guru ini pasti tahu ada buku paketnya, ada materinya, ada bahan-bahan yang akan diajarkannya. Nah, itu bagian dari pendidikan. Ya, itu penting. Ya, dengan demikian maka kalau di sekolah itulah yang akan diujikan. Itulah yang akan dimasuk menjadi ujian begitu, ya. Nah, kemudian ya supaya jemaat itu benar-benar hidup seturut dengan Kristus. Nah, itu tujuan, ya. Tujuan utamanya adalah jemaat itu bertumbuh dalam iman, ya. Menerima Kristus sebagai Tuhan juru selamatnya, dia menerima keselamatan, kemudian dia bertumbuh imannya dan menjadi jemaat yang kuat. Ya, dan akhirnya nanti jemaat itu pun bisa bersaksi. Ya kan? Kalau sudah jemaat bersaksi itu berarti jemaat sudah memiliki hasrat untuk memenangkan jiwa. Wah, ini paling bagus jemaat yang demikian. Ya, dia memiliki hasrat untuk memenangkan jiwa. Itu dia. Kalau dia sudah bertumbuh, ya. Nah, beberapa istilah tahapan menjadi anggota gereja, misalnya kan, ya dalam konteks Kristen itu ada pembaptisan, ya. Setelah itu ada katekisasi, setelah itu peneguhan sidi. Nah, ini biasanya dilaksanakan oleh gereja-gereja di Protestan, ya. Ada katekisasi, kemudian ada peneguhan sidi, ya kan? Biasanya dilaksanakan 6 bulan atau ada yang setahun, ya kan? Saya ingat dulu waktu sebelum sidi saya mengikuti katekisasi itu hampir setahun, ya, hampir setahun mengikuti katekisasi sehingga benar-benar memahami firman.
dan wajib hafal 10 hukum Taurat, doa Bapa kami, ya kan? Kemudian ada tugas-tugasnya lagi di rumah, kira-kira begitu. Tapi memang ya sangat disayangkan kalau peneguhan CD itu beberapa oknum pakai dia itu hanya sebagai syarat untuk menikah. Ya, pernah dengar itu ya Bapak Ibu ya? Iya, karena kalau belum CD maka belum Nah, boleh menikah. Benar ya? Maka yang benar Bapak. kenapa Bu? Benar. Iya, akhirnya yang tua-tua, umur tua-tua, ada yang udah 30 terpaksa ikut CD. Karena apa? Karena mau menikah. Nah, jadi jangan sampai begitu ya. Jangan sampai peneguhan CD itu hanya sebagai formalitas. Itu jangan sampai. Kalau peneguhan CD itu hanya formalitas, sangat disayangkan. Ya, karena dia tidak akan bertumbuh dalam iman. Ya, tapi tujuannya hanya supaya saya mau menikah. Jadi saya ikut CDA itu sangat disayangkan. Itu rutinitas, formalitas dan tidak berpengaruh apa-apa. Seperti yang tadi di atas tadi. Ya, dia tidak akan bertumbuh dalam imannya. Oke. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah pembaptisan. Ya, kalau di gereja Protestan, pembaptisan saat bayi, kan begitu ya. Pembaptisan saat bayi yang berarti masuk dalam persekutuan Kristus. Orang tua menyerahkan kepada gereja ya agar gereja baptis bayinya, anaknya walaupun kecil, tetapi menyerahkannya kepada Kristus sebagai tanda masuk dalam persekutuan Kristus, masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Ya kan? Ya, kemudian kalau misalnya di gereja-gereja karismatik dilaksanakan pada usia remaja. Ya, kita tidak sedang persoalkan itu. Ya, tidak sedang persoalkan. Yang pasti itulah tujuan dan harapan dari baptisan. Gitu ya. Nah, kemudian umumnya di dalam gereja Protestan dibaptis pada waktu kecil, setelah dewasa maka dia akan melakukan, nah itu tadi yang saya akan jelaskan ya, maka dia akan menerima pembaptisan ulang sampai dewasa yang disebut dengan katekisasi atau apa? Pengajaran. Ini dia, pengajaran atau pembinaan iman. Makanya tadi disebut peneguhan CD, kira-kira begitu. Maka remaja biasanya ada yang SMP, ada yang SMA, maka mengikuti peneguhan CD. Ya, supaya apa? Dia bertumbuh dalam imannya. Ya. Biasanya menggunakan katekismus sebagai pedoman. Ya, katekismus itu ada katekismus Martin Luther, ada katekismus Martin Luther itu yang paling sering dipakai di gereja-gereja tua. Ya, katekismus kecil namanya. Katekismus kecil itu berisikan apa? Ya, berisikan tentang doa Bapa kami, 10 hukum Taurat, kemudian memperkenalkan Kristus, memperkenalkan keselamatan. Itu katekismus kecil namanya. Ya, itu yang dipakai gereja HKBP, BNKP, ya GPI itu biasanya pakai itu. Ya, biasanya itu yang diajarkan. Makanya kita harus hafal dulu kan 10 hukum Taurat dengan bahasa Nias. 10 hukum Taurat dengan bahasa Batak. Doa Bapa kami dengan bahasa Batak. Harus hafal. Katanya kalau nggak hafal nanti tidak lulus CD. Itu kira-kira ya. Tetapi sebelum kita hafal tentunya dijelaskan itu. Apa itu doa Bapa kami, apa isi 10 hukum Taurat, apa jalan keselamatan, pengenalan Kristus, itu dijelaskan. Ya, saya ingat saya hampir setahun katekisasi dulu, ya CD. Oke. Kemudian disaksikan oleh anggota jemaat gereja yang lainnya. Ini dia ya. Umumnya diwajibkan kepada anak-anak sejak usia 12 tahun. Nah ya, saya ingat dulu waktu saya umur 16 kalau nggak salah ya. Ya, 16, 15 atau 16 tahun. Ya. Di gereja-gereja tua, HKBP, BNKP dan gereja Protestan lainnya biasanya 12, 13, 14, 15, 16, 17 sudah boleh ya di CD katekisasi.
Maka kemudian peneguhan sidi untuk menyempurnakan baptisan mereka. Jadi sekalipun baptisan dilaksanakan pada saat bayi, tetapi ya peneguhan sidi itu merupakan penyempurnaan dari baptisan itu. Gitu ya. Itu merupakan pendidikan bagi mereka. Maka dia dilantik sebagai anggota gereja dalam arti penuh. Ya, dalam arti penuh dia memiliki hak keanggotaan gereja. Walaupun dalam bayi tadi, waktu dibaptis, dia sudah masuk dalam persekutuan. Ya, tetapi ketika dia sudah peneguhan sidi, maka dia sudah penuh sebagai keanggotaan gereja. Nanti dia bisa menikah dan lain-lain dan lain-lain. Tentunya dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, ya gitu. Jadi semacam tahapan-tahapan yang memang sudah lazim dilaksanakan di gereja Protestan. Ya. Kemudian dia juga boleh mengikuti perjamuan kudus, kemudian mempunyai hak dalam rangka pemilihan pejabat gereja. Ya, dalam organisasi gereja dia sudah boleh. Ya, misalnya ada kegiatan-kegiatan gereja, dia sudah boleh mengikutinya. Ya, ini dia. Secara etimologis, ya, berasal dari kata Yunani katekein. Berasal dari kata Yunani katekein yang artinya memberitahukan, menjelaskan atau memberi pengajaran. Itu artinya katekisasi. Ya, dalam bahasa Yunani katekein yang berarti memberitahukan, menjelaskan, memberi pengajaran. Nah, dalam Alkitab ya, katekese mempunyai arti diajarkan. Lukas 1 ayat 4. Saya minta berkat lah ya, bacakan Lukas 1 ayat 4. Lukas pasal 1 ayat 4. Ya. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, diajarkan. Catat baik-baik ya. Nah, itu arti katekein. Ya. Diajarkan kepadamu. Ditambahkan lagi kata sungguh benar. Ya, karena apa? Apa yang diajarkan itu apa? Firman Tuhan. Gitu ya. Kemudian Kisah Rasul 18 ayat 25. Kisah Rasul 18 ayat 25. Saudari Mei, tolong dibacakan. Kisah 18 ayat 25. Kisah Rasul 18 ayat 25. Begini firman Tuhan, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ya, terima kasih. Ini berbicara tentang Apolos. Apolos yang menerima pengajaran ya tentang jalan Tuhan, yang benar-benar fasih di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dia mengajar sangat mahir mengajar kitab suci. Itu dia Apolos. Ya, dan kemudian di situ disebut dia berbicara ya, tentang pengajaran tentang Tuhan Yesus. Dia mengajar tentang Yesus. Itu arti katekin. Ya. Kemudian kisah 21 ayat 21. Kisah 21 ayat 21. Ya, saya minta Ibu Happy, bisa Bu? Kisah 21 ayat 21.
Kisah 21 ayat 21. Ya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Oke, Pak. Terima kasih, Ibu. Ya. Jangan dikatakan mengajar semua orang Yahudi. Ya, itu ya. Mengajar itu katekein. Ya. Kemudian Roma 2 ayat 18. Roma 2 ayat 18, saya minta Ibu Ria, silakan Ibu. Roma 2 ayat 18. Masih mute, Ibu, maaf. Ya, masih mute, Ibu. Ya. Roma pasal 2 ayat 18, dan tahu akan kehendaknya dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Ya. Ya, di sana juga dikatakan diajar. Ya. Dalam hukum Taurat. Itu juga pengertian dari katekein. Jadi katekein ini merupakan sebenarnya kata umum. Kata umum ya, baik itu digunakan dalam sehari-hari, kemudian juga dipakai juga dalam Alkitab, dipakai juga untuk mengajarkan tentang ajaran firman Tuhan Yesus. Itu merupakan kata yang umum. Namun yang pasti di dalam Perjanjian Baru, katekein itu dipakai oleh Rasul Paulus, dipakai oleh Tuhan Yesus juga. Ya, dan bahkan dalam Injil itu dipakai. Jadi, kesimpulannya makna dari katekesi diartikan sebagai pengajaran, ya, pendalaman dan pendidikan iman agar seorang Kristen mempunyai kedewasaan dalam imannya. Ya, jadi sangat jelas ya tujuan dari katekisasi itu agar seorang Kristen dewasa di dalam iman. Maka diperlukan apa? Pengajaran. Ya, jadi gereja kalau tidak ada pengajarannya, ya mau bagaimana dia bertumbuh akan sulit, ya kan? Kalau hanya mendengarkan khotbah itu bukan katekin gitu, ya karena itu hanya khotbah. Tapi katekin itu harus ada berupa pengajaran khusus, ya di luar dari khotbah. Katekin itu harus di luar dari khotbah. Ya, kenapa katekin itu harus di luar dari khotbah? Atau katekin berbeda dari khotbah? Karena katekin itu bisa berinteraksi di dalamnya. Ya, makanya kalaupun itu dikemas dalam komsel, kul, pemuritan, pendalaman Alkitab atau ibadah tumbuh bersama, jadi dia harus bisa dua arah. Dan harus disetting bahwa sesinya adalah ada sesi pemaparan materi, ada juga sesi bertanya dari jemaat. Ya, jadi nggak boleh hanya satu arah saja lagi. Kalau hanya satu arah, ya apa bedanya dengan khotbah? Sangat disayangkan gitu loh. Ya, katekisasi itu harus bersifat dua arah. Ada sesi di mana jemaat diberikan waktu untuk bertanya. Supaya apa? Itu masuk di dalam pengertian pendalaman.
Ya. Itu yang disebut dengan pendalaman. Karena dengan bertanya, maka pemikiran kita mendalami firman Tuhan itu. Apa sih artinya, Pak? Apa sih maksudnya ini? Saya kurang mengerti, kan begitu. Nah, itu gunanya. Maka seorang pemimpin katekein, pemimpin pengajaran, memang dia harus dibekali dengan pengajaran dulu. Dia harus memang benar-benar memahami firman Tuhan secara baik, secara mendalam. Sama seperti tadi kan, Apolos. Ya, Apolos tadi benar-benar memahami pengajaran-pengajaran kitab suci. Ya, kemudian dia mengajar jemaat. Ya, jadi jangan sampai gereja memberikan tugas kepada seorang hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhannya tidak mendalami Alkitab dengan baik. Tapi hamba Tuhannya malas belajar Alkitab, malas baca Alkitab. Wah, ini jemaat mau dibawa kemana? Jemaat kita mau dibawa kemana pada akhirnya? Sangat disayangkan. Maka dari itulah gunanya setiap hamba Tuhan harus dia melewati ya fase-fase pendalaman Alkitab, perkuliahan, sekolah Alkitab, sekolah teologi gitu. Supaya apa? Dia ada dasar yang dia terima dan dia memahami firman Tuhan. Nanti apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaat. Itu pentingnya Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan tinggal ditunjuk silakan melaksanakan kateken, nggak boleh. Ya, nggak boleh karena ini sangat harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah, kemudian katekisasi merupakan bentuk ya pendidikan Kristiani di dalam gereja. Jadi di dalam gereja itu merupakan pendidikan menyampaikan ajaran iman, pewartaan Kristus, pengukuhan serta pendewasaan diberikan gereja kepada jemaat yang sudah dibaptis. Dan bahkan sebelum dibaptis pun sebenarnya. Ya, sebelum dibaptis pun dia sudah harus ikut. Menurut Sri Paus Yohanes menegaskan dalam anjuran apostolik ya, katekesi tradendae bahwa katekese ialah pembinaan iman untuk anak-anak, kaum muda, orang dewasa, dan bahkan orang lansia pun. Jadi Bapak Ibu bayangin, ya, katekisasi itu harus diberikan kepada anak-anak, harus ada katekisasinya. Kaum muda harus ada. Orang dewasa ini pun bisa dibagi lagi. Ya, misalnya orang dewasa yang sudah menikah. Orang dewasa yang sudah menikah bisa juga dibagi. Misalnya khusus hanya ya suami istri atau keluarga muda, boleh. Jadi khusus hanya bagi keluarga muda. Bahkan yang masih punya anak 1-2 orang gitu ya, itu namanya keluarga muda. Ya kalau misalnya usia pernikahannya masih ya, 3 tahun, 5 tahun, itu kan masih keluarga muda namanya. Kemudian bisa dibagi lagi, ya keluarga yang sudah di atas muda gitu kan, yang anaknya sudah SMP, SMA, ya kan sudah berbeda lagi pergumulannya. Kenapa bisa dibagi? Karena kan pergumulan yang dihadapinya nanti sudah berbeda lagi. Ya keluarga muda yang masih punya anak kecil beda pergumulannya dengan keluarga suami istri yang anaknya sudah SMP, SMA, perguruan tinggi, beda. Pergumulannya beda kan? Kemudian beda lagi kalau nanti anak-anaknya sudah menikah semuanya, berarti sudah masuk ke lansia. Nah, jadi lansia pun bisa dilaksanakan katekisasi. Nah, kita perhatikan di situ. Katekisasi bisa dikategorikan dalam fase usia. Katekisasi bisa dilakukan juga dalam fase jenjang.
katekisasi juga bisa dilakukan dengan profesi, berdasarkan profesi boleh. Misalnya katekisasi khusus kepada pelajar boleh, berarti hanya pelajar SMP SMA dibatasin. Katekisasi kepada mahasiswa khusus mahasiswa saja boleh. Katekisasi khusus kepada para lansia boleh. Ada juga yang gereja membuat khusus para janda, boleh, nggak ada masalah. Itu lebih spesifik lagi, ya. Jadi lahirlah dia ibadah para janda, ada namanya sarfatkah, ya kan, ibadah janda sarfatkah gitu ya. Ada juga ibadah apa lagi namanya, Naomi kah, dikasih namanya kan gitu, ya tergantung. Tetapi dia dibuat katekisasinya, dibuat pengajarannya, ya. Atau bisa buat juga ibadah khusus para duda, boleh saja. Tetapi biasanya para duda ini susah untuk ibadah ini, ya. Kenapa? Karena doyan dia keluar ini, ya. Bagaimana caranya supaya dapat lagi yang baru kan? Tapi kalau para janda rajin-rajin ibadah, rajin berdoa. Makanya kalau di dalam Alkitab coba lihat, iman yang muncul itu selalu para janda, janda sarfat, janda ini. Nah itu kan, mana ada disebut duda ini, nggak ada. Ya, saudara lihat itu, ya para duda-duda entah kemana tempatnya. Nah ini PR ya, Pak Tonggor, ini PR nih, gembala-gembala nih. Ya, jangan hanya ya Pak Pasaribu juga, jangan hanya para janda, ya duda-duda juga harus diinjili Pak. Ya, justru ini bahaya ya. Oke, nah yang saya bilang tadi boleh berdasarkan usia, boleh berdasarkan fase jenjang pernikahan, boleh berdasarkan profesi, boleh berdasarkan jenjang pendidikannya tadi. Ya kan, SD khusus, SMP, SMA, mahasiswa khusus, itu boleh Pak. Boleh sepintar-pintarnya kita mengelola di tempat kita. Ya kan, tergantung di tempat kita masing-masing. Ya kan di tempat kita masing-masing beda-beda. Tuhan percayakan apanya, usianya, jenis-jenis dari profesi kan beda-beda. Ya. Ada yang satu gereja, Pak, banyak banget muda-mudinya. Nah, berarti itulah yang digarap. Ya, ada satu gereja paling banyak anak sekolah minggu, ya itulah garap dia. Ada lagi di gereja paling banyak wanita. Ya, laki-laki hanya 3 orang, jadi semua wanita semua. Ada remaja wanita, ada ibu-ibu, ada nenek-nenek wanita semua. Ada itu gereja-gereja, memang unik gereja ya. Tapi yang pasti itu kan itu yang dipercayakan Tuhan ya kepada gembala, kepada gereja tersebut. Ya, lakukanlah katekisasi itu berdasarkan yang ada di gereja kita masing-masing. Ya, tidak boleh dipaksakan, tidak perlu dipaksakan. Nah, jadi berdasarkan tema, topik bisa dilaksanakan katekisasi. Ya, misalnya topik-topik tertentu di dalam katekisasi itu misalnya ya khusus topik katekisasi tentang era digital, boleh dibuat. Ya. Katekisasi tentang COVID kemarin, boleh. Katekisasi tentang ekonomi, boleh juga. Berdasarkan topik-topik tertentu, boleh juga kita buat katekisasi. Katekisasi berdasarkan apa lagi? Pekerjaan, boleh. Misalnya Bapak Ibu yang gerejanya banyak para pekerja karyawan, ya kan? Karyawan perkebunan, karyawan pabrik. Nah itu bisa dibuat katekisasinya, kan? Tergantung keunikan kita masing-masing, dibuatlah katekisasinya. Ya. Untuk apa katekisasi itu? Ya untuk supaya jemaat yang Tuhan percayakan dia bisa bertumbuh di dalam iman. Nah itu dia apa namanya ya, variasi-variasi di dalam katekisasi. Tapi secara garis besar kan katekisasi di gereja-gereja kan katekisasi misalnya bagaimana mengkatekisasi baptisan, katekisasi pernikahan. Jadi sebelum menikah
ada katekisasinya, atau disebut juga sebagai konseling, ya kan? Kan sebenarnya di dalam konseling pranikah, di dalam konseling pranikah itu ada katekisasinya, ada pengajarannya. Misalnya konseling pranikah, sebelum seseorang diberkati, maka dia harus konseling pranikah bersama gembala itu menghadap gembala 8 kali. Ya, jadi 8 kali itu harus ada katekisasinya, harus ada pengajarannya. Apa aja pengajarannya? Kan gitu. Apa isi materinya? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nanti kita akan lebih pelajari. Ya. Nah, selain dari isi pengajarannya, juga ada upacaranya. Ingat ya Bapak Ibu ya, selain dari pengajarannya, ada upacaranya. Misalnya, sakramen baptisan, ya kan? Nah itu upacaranya, sakramen baptisan, upacaranya itu. Tetapi ada pengajarannya, gitu loh. Pengajarannya apa? Kemudian misalnya pernikahan, itu upacaranya. Tetapi ada pengajarannya. Yaitu apa dia? Yaitulah dia di dalam konseling pernikahan itu, di situ pengajarannya masuk. Kemudian apalagi di dalam katekisasi muda-mudi misalnya, ya ada upacaranya, ada dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian upacara tertentu pun ya itu kita harus kuasai. Itu nanti berkaitan juga dengan liturgi. Ya, misalnya liturgi sakramen baptisan. Nah, kita kan harus tahu bagaimana liturginya. Liturgi itu kan susunan, liturgosnya, susunannya bagaimana kita mulai. Misalnya, bagaimana cara membaptis? Bagaimana cara upacara pemberkatan nikah? Bagaimana upacara kematian? Bagaimana upacara memasuki rumah baru? Nah, itu kan kita pendeta hamba Tuhan harus tahu. Ya. Bagaimana upacara ucapan syukur? Misalnya ucapan syukur anak kita lulus polisi, tentara, dapat pekerjaan, lulus sekolah, dulu mahasiswa, bagaimana upacaranya, bagaimana liturgisnya. Nah, kita akan harus paham itu. Upacara pembangunan rumah, upacara pembangunan gereja, yang begitu-gitu harus kita tahu. Peletakan batu pertama, membangun. Nah, itu bagian dari liturgis. Ya, itu bagian dari liturgis. Ya, tetapi katekein dia lebih mengarah kepada isi pengajarannya apa. Apa yang harus kita sampaikan kepada jemaat, materinya apa yang harus kita sampaikan supaya tepat sasaran. Nah, itu dia lebih kepada katekisasi namanya. Kalau upacara tadi dia lebih kepada liturginya bagaimana. Ya, kalau liturginya berbeda-beda. Kalau gereja Protestan beda liturgisnya. Ya kan? Bagaimana tata caranya beda. Kemudian juga fasenya beda. Di gereja Protestan sakramen baptisan kepada anak bayi. Tentunya beda sakramennya. Di gereja Karismatik Pentakosta sakramen kepada yang usianya remaja dan dilaksanakan di luar ruangan. Ya kan? Bisa di kolam, bisa di sungai. Ada juga di laut, bisa. Kalau di gereja Karismatik Pentakosta, Betel. Nah, tentunya beda. Liturgisnya berbeda jadinya. Tetapi kalau katekisasi, katekin, isi pengajarannya harus sama. Ya kan? Karena yang kita ajarkan adalah firman Tuhan. Gitu. Isinya sama. Jadi mohon bisa dibedakan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa bedakan mana liturgi, mana katekisasi.
mana juga sakramen. Ingat ya, di gereja Protestan, Karismatik, Bethel, Pentakosta hanya ada 2 sakramen. Sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus. Ya, baptisan dan perjamuan kudus hanya 2. Di Katolik ada 7. Ya, sakramen Ekaristi, imamat, sakramen perkawinan, kematian, gitu, perminyakan, pertobatan, sakramen pembaptisan udah tadi ya, dan sakramen apa satu lagi ya, peneguhan. Jadi ada 7 kalau di Katolik. Tapi di gereja kita Protestan, Karismatik, ya Bethel hanya ada 2. Jadi Bapak Ibu mohon jangan salah. Jangan katakan mau pelayanan sakramen. Sakramen apa? Sakramen pernikahan. Oh, nggak ada sakramen pernikahan di dalam gereja Protestan. Di dalam gereja Karismatik, gereja Bethel, tidak ada sakramen pernikahan. Yang ada adalah ibadah atau pelayanan pemberkatan nikah. Itu yang ada. Saya juga pernah dengar sakramen kematian. Loh, kok sakramen kematian? Sedang dilayankan sakramen kematian. Nah, itu bagi gereja Katolik. Jadi Bapak Ibu tolong jangan salah berucap ya. Di gereja Protestan, Karismatik, Bethel, Pentakosta tidak ada sakramen kematian, tidak ada. Yang ada pelayanan. Pelayanan ibadah penguburan, pelayanan ibadah kematian, itu yang ada. Ya, mohon jangan keliru dan mohon Bapak Ibu bisa membedakannya. Itu maksud yang saya maksudkan tadi ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita akan bahas berikutnya karena ini masih pertemuan pertama, maka saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu pada pertemuan pertama ini, ya. Tolong ketua kelas dicatat ya. Oke, coba Iya, di Bapak. sini angkat tangan siapa yang pelayanan di gereja Bethel. Angkat tangan. Yang Bethel. Ya, ada Ibu Happy, ada Pak Effendi. Oke, siapa lagi? Supaya dicatat sama ketua kelas, sama Saudari Mei. Ada Ibu Else, siapa lagi? Yang di Bethel ya. Oke. Enggak, Pak. Saya ini Betani, Pak. Oh, oke, Betani sama Bethel. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ibu di Betani, boleh disatukan aja. Iya. Nah, Bapak Ibu ya, tolong dipelajari ya katekisasi baptis. Tolong dipelajari katekisasi baptis. Dan kemudian kalau ada katekisasi baptis yang sedang dilakukan di gereja Bapak Ibu, tolong dijelaskan. Ya. Tolong dijelaskan katekisasi baptis yang ada di gereja Bapak Ibu. Oke. Itu tugasnya ya. Sekarang siapa di sini yang ada di gereja Protestan, gereja tua? Ada? Apakah ada? Tidak ada ya? Oke. Kemudian apakah ada di gereja yang lain? Yang lain apa kira-kira? Bapak Ibu? Saya King Mi, Pak. Oh, Ibu Protestan King Mi ya. Itu campur karena Injili. kalau King Mi itu ada Pak, kalau King Mi itu ada pengakuan iman tapi baptisannya Islam. Oh.
Jadi kayak perpaduan antara Betel dengan Protestan begitu Pak. Kalau saya lihat ya Pak. Ya. Terus terus yang anak-anak itu tidak baptisan percis juga, tapi penyerahan. Tapi waktu tata ibadah hari Minggu itu ada pengakuan iman. Oke. Ibu, tolong buat ya pelajari dan jelaskan katekisasi baptisan, Biking Me. Ya, gitu ya. Ya Pak. Oke. Ya. Ini yang pakai maskot hewan nih siapa yang Zoom ini ya? Boleh tahu? Ibu Ria itu, Pak. Siapa? Yang mana? Ibu Ria. Ya. Oh, Ibu Ria. Oh, kalau tutup kamera dia muncul itu ya. Coba lihat dulu. Aduh. Saya cari ini, Pak. Oh, itu pakai. Saya heran lo kok ada sapi tadi. Aduh, saya kaget tadi. Oke. Ya. Ibu Merlin apa, Bu? Di GBI? Betul? Ibu Merlin Anita? Jangan gitu. Ini apa ini? Itu Pak. Ya, gereja apa? Betel Bapak. Oh, Betel. Iya, berarti pakai itu ya. Kenapa Tolong hilangkan berarti dulu. dimasukkan tugasnya loh. Tadi ya, Betel itu masuk tugasnya baptisan. Oke. Baik, Pak. Kemudian Ini. yang lainnya gereja CMC ada berapa orang CMC? Oh, mau tanya. CMC ada berapa orang? Pak Arnaldo terus apa lagi ya? Pak Pasari, Pak Tonggor sama Senturi sama Pak Arnaldo Pasaribu CMC ya? Emoji-emoji itu. CMC atau gereja apa, Pak? Angkat tangan. Gambarnya mana? Masih di mute, Pak Senturi. Oh iya Pak, di CMC Pak. Ah, sama dengan Bapak dengan Pak Pasaribu? Ya sama Pak, sama Pak Arnaldo. Oke. Ya, oke. Jadi Bapak tolong buat katekisasi untuk apa ya? Pernikahan. Ya, untuk pernikahan. Ya, harus dijelaskan ya Pak, dijelaskan materinya apa yang Bapak lakukan. Ya kan gitu ya. Ya, sudah hafal lah kalau gembala sidang udah sering itu ya Pak. sudah banyak lagi diberkati gitu. Ya Pak, ya Pak. Ya, diusahakan maksimal mungkin. Iya. Jadi ini sebenarnya bagian dari pengalaman yang Bapak ceritakan, pengalaman yang sudah itu diceritakan kan gitu ya. Disertai dengan foto-foto ya Bapak Ibu. Disertai fotonya, itu makin bagus tugasnya kan. Ya, waktu pelaksanaannya difotokan, jelaskan ini gitu. Itu lebih bagus gitu. Oke, yang lain apakah masih ada yang belum? Tolong supaya clear tugasnya. Kalau GSJA juga apa gimana Pak? Ya, GSJA. Saya harap GSJA juga membuat ya sakramen baptisan. Katekisasi baptisan. Ada opsinya mana? Dulu ada kok. Ya. Oke, Pak Meko juga sama Pak tugasnya ya Pak. Pak Meko juga sama. Ya, katekisasi baptisan Pak. Oh baik Pak, mau nanya Pak, katekisasi baptisan ini kan Pak berupa bentuk kayak ini kan Pak, detailnya aja kan Pak, atau seperti apa Pak? Takutnya nggak menyimak nih Pak. Ya, tugasnya adalah ya
Bapak harus laporkan kegiatan katekisasi yang ada di gereja, Pak. Katekisasi baptisan yang di gereja tempat Bapak beribadah itu yang bagaimana? Oh, Ya, jadi lebih ke arah penjelasan itu, Pak ya? ya. Dijelaskan bagaimana katekisasi gereja di tempat Bapak, khususnya katekisasi baptisannya bagaimana. Disertai contohnya, misalnya waktu baptisan mungkin ada file-file foto-foto baptisannya dilaporkan. Nah, itu lebih bagus, Pak. Oh, ya. Baik, Pak. Ya, tentunya jangan lupa yang paling penting kan materinya. Gitu ya. Katekisasi itu paling penting adalah materinya. Gitu. Nah, sayangnya tidak ada di sini yang gereja Protestan. Kalau ada yang gereja Protestan, saya minta apa? Katekisasi peneguhan CD. Gitu loh. Kalau ada yang di sini pelayanan di gereja Protestan, saya minta peneguhan CD ini. Tapi tidak ada ya. Karena nanti kan ke tempat gereja itu kan agak sulit minta data-datanya kan. Minta data-datanya, fotonya, materi katekisasinya sulit nanti. Ya. Mungkin kita di sini banyak juga yang dari gereja Protestan, tapi kan saat ini ya kita sekarang mungkin jauh dari gereja. Misalnya si Amril Berkat ini kan dari BNKP. Juga Mei kan dari BNKP. Cuman kan nanti kalau untuk mencari data-datanya agak sulit ya repot juga. Atau Mei bisa tertantang untuk peneguhan CD. Bisa ya, bisa minta ke Pak Agus Jega. Bisa. Dicoba dulu ya. Iya, bisa Mencoba. dianya. Karena komunikasinya dengan dosen kita juga, Pak Pendeta Jega sangat bisa. Saya rasa sih bisa. Minta materinya, minta foto-fotonya Pak, ini bagian dari tugas. Nah, nanti itu akan dicoba di-sharekan di dalam kelas kita. Gitu, ya. Nah, oke Bapak Ibu, di kumpul pertemuan ke-5. Tolong dicatat. Di kumpul pertemuan ke-5. Tolong diingat itu Bapak Ibu, pertemuan ke-5 dikumpul. Ya, kirim saja ke WA saya boleh, di WA Bo ya. Kan diketik. Bapak Ibu jangan WA biasa ya, ada yang tulis tugas tuh WA biasa diketik di WA, jangan diketik di WA. Emang mau chat-chatan dengan dosennya? Jangan dong. Ya diketiklah tugasnya gitu ya, diketiklah tugasnya di laptop, filenya lah dikirim gitu. Ada yang dia kirim ketikan, diketik langsung di WA panjang lebar gitu. Saya bilang, wah kok jadi chat-chatan WA-WAan nih jadi. Jangan Bapak Ibu ya, karena kita kan kuliah ya. Ya harus dalam bentuk file. Iya. Oh ya, Frans teologi itu PAK ya Frans ya? Frans? Teologi, Pak. Teologi, Pak. Oh, teologi, Frans. Oke. Berarti Frans masuk ke Battle ya? Baik, Pak. GBI, ya. Oke. Berarti Frans masuk di GBI, dia akan laporkan katekisasi baptisan di GBI. Ya. Oke. Baik, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang belum dapat tugasnya? Tolong, kalau ada yang belum, saya ingin clearkan supaya tahu tugasnya dulu untuk pertemuan pertama kita. Jadi saya rasa tugasnya simple ya, di tempat pelayanan masing-masing. Itu yang saya minta. Ya, Pak Pasaribu di CMC ya, Pak Pasaribu ya. Oke, ya. Iya benar Pak, di CMC Pak. Baik, berarti yang Bapak laporkan adalah katekisasi baptisan di CMC. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau sudah dapat semuanya tugasnya, ya saya rasa pertemuan kita malam hari ini untuk pertemuan pertama ini sampai di sini. Sampai ketemu hari Kamis minggu depan dalam pembahasan materi kita yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, saya minta pemimpin. Ada itu Pak. Ya, mari silakan Pak. Ada di chat itu Pak dari GKMI, masuk mana itu katanya Pak? Ya, Ibu Joyce. Sorry, maaf, mana ya?
ya. Ibu Joyce, GKMI. Ini GKMI Gereja Maranatha atau Metodis, Ibu? Masehi kayaknya. Maranatha, Pak. GKMI Maranatha. Maranatha, Pak. Oke, GKMI Gereja Kristen Maranatha. Ibu, Iya. pertanyaan saya begini. Di sana baptisannya anak kecil atau Selam. dewasa? Dewasa, Pak. Dewasa. Dan dipercik? Iya. Tidak. Dewasa Apa, Bu? selam. Selam. Oh, Selam. Islam. Dewasa tapi di Islam. Iya. Oke, Ibu buat katekisasi baptisan di GKMI. Iya, Pak. Kemudian di Gidi, Pak Hendra, mana ini? Hendra Sadeke. Pak, saya di Gereja Injili di Indonesia. Ini Gidi Papua, Pak. Benar, Pak. Oke, Gidi Papua ini masuk Injili sebenarnya ini. Iya, benar, Pak. Oke, Bapak ini aja, katekisasi pernikahan aja, Pak. Iya. Ada lagi, Bapak Ibu? Itu Bapak minimal berapa lembar, Bapak? Minimal 5 lembar. Ya. Oke, Bapak. Ya, minimal 5 lembar. Jadi tolong nanti dijelaskan materinya apa, ya. Materi katekisasinya, jelaskan juga foto-fotonya, foto saat berlangsungnya, misalnya katekisasi baptisan kah, katekisasi pernikahan kah. Nah, tolong atau katekisasi peneguhan sidi kalau Mei ya. Nah, minta aja fotonya dari pendetanya, Pak, minta tolong dong. Ya, fotonya Pak, waktu Bapak melaksanakan peneguhan sidi, minta dong Pak fotonya. Kira-kira begitu. Siap, Bapak, siap. Oke. Demikian Bapak Ibu, ya. Kita minta pimpin doa Pak Effendi. Silakan Pak. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan tutup pembelajaran kita malam hari ini. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat